Yang pertama-tama saya akan memberikan plan untuk XAU USD terlebih dahulu. Posisi XAU USD itu trennya masih didominasi oleh tren buyer. Kita bisa lihat juga dari monthly, buyer, weekly masih buyer juga, daily. Cuman daily-nya di sini ada resisten yang cukup kuat, ya, artinya resisten yang membalikan arah untuk dari D1-nya. Ya. Untuk H4-nya juga terbukti ada pembalikan arah, dan H1-nya ini pun juga lagi proses penurunan, maka kita bisa bikin resistennya ini posisi di atasnya, jangan terlalu dekat pendekatannya. Nah, R1-nya satu 1809. Ini dibikin sama kira-kira ya S1-nya. Jadi kita lihat nanti posisi S1. Nah, ini posisi S2-nya. Ini untuk posisi S2 ya. 1792. Posisi S3. Ini untuk plan SAU USD ya. Ini untuk plan SAU USD, SAU USD. Jadi kalau kita bisa melihat posisi trennya yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa monthly masih didominasi oleh buyer, weekly masih didominasi oleh buyer, daily sekarang ini lagi proses ada penurunan ya. Jadi bagaimana cara bermain yang ideal? Nah, bermain ideal adalah teman-teman menunggu setahap demi setahap, kecuali dia breakout R1, silakan teman-teman bisa ikut ya, atau mungkin bisa juga posisi breakout yang R2-nya ini. Jadi karena trennya ini masih tetap didominasi kuat oleh posisi buyer R2 ya. Jadi kalau melihat situasi seperti ini, ya kan, lihat situasi seperti ini, trennya
ini sangat kuat sekali bayarnya ya. Jadi teman-teman bisa nunggu uji per tahap demi tahap. Karena ini sekarang lagi proses seller turun, tunggu dia breakout-nya S1. Setelah S1 turun, teman-teman boleh ikut dulu S1-nya, tapi dengan catatan cepat ya. Nah, nanti bisa teman-teman pada saat S2, teman-teman bisa melakukan buy. Jadi area buy yang ideal itu posisinya di area ini. Ini yang cukup ideal. Oke ya, ini sudah untuk XAU USD ya. Sekarang masuk ke GBP USD. Ini posisi R1-nya untuk GBP USD. Posisi S1-nya. S2 137 404 404. Satu tiga tujuh 142. Ini posisi R2-nya. Satu tiga tujuh 894 89. Sekarang masuk ke Euro USD. Ya, ini maaf, ini GBP USD. Kalau kita lihat tren dari GBP USD, saya ulangi ya, untuk GBP USD, teman-teman bisa lihat. Ini posisi masih dalam posisi rectangle formation di antara ya, di antara ini. Jadi kalau kita kecilkan seperti ini teman-teman biarkan dulu breakout salah satu ya. Jadi itu jauh lebih aman dan lebih nyaman. Ya. Kalau kita lihat posisi breakoutnya itu kurang lebih 487 pip. Ya, kalau sampai posisi S3 ini teman-teman bisa membayangkan. Tapi boleh dengan situasi ini teman-teman entry secara bertahap ya. Tapi setelah posisi breakout dari S2 sebaiknya itu jauh lebih aman kalau kita mau ikut seller. Tapi kalau yang bermain pendek-pendek boleh dari breakout S1 ataupun R1 ya. Ini untuk posisi R3-nya. Untuk GBP USD. Dan untuk Euro USD ini posisi juga didominasi oleh posisi buyer, seller ya. Jadi teman-teman ini perlu diwaspadai. Cuman pada minggu terakhir ini sempat ada kekuatan buyer ya. Kalau kita lihat dari time frame monthly-nya, kalau teman-teman yang bagi yang main swing. Terus untuk yang weekly-nya ini didominasi oleh seller, bahkan ini sudah breakout ya, kalau kita lihat. Nah ini tinggal diuji lagi di sini. Jadi cara bermainnya bertahap ya kalau ya teman-teman main weekly.
Ini untuk daily-nya sekarang. Ini untuk daily-nya masih didominasi kemarin malam, hari Senin ditutup pada posisi seller itu kuat, ya, artinya tebal. Ya. Sekarang kita masuk ke H4-nya. H4-nya pun juga masih posisi seller kuat. Sekarang posisi H1-nya. Kita bikin time frame terkecilnya. Posisi kita lihat dari H1 ya. Jadi kalau kita mau melakukan entry, sebaiknya teman-teman melihat dari time frame yang tertinggi. Jadi nanti tergantung kekuatan modal atau peneletakan lot. Modal bisa kecil, tapi dengan catatan lotnya juga kecil. Dan itu waktunya pun juga akan lama. Artinya lama prosesnya untuk menunggunya, ya, karena kita bermain swing. Dan jangan gatel tangannya. Artinya entry-nya itu dijaga. Dan komitmennya entry juga dijaga. Jadi kalau komitmen entry di D1, ya kita sebaiknya satu hari satu kali saja. Satu kali entry. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Ya. Nah, kalau yang main weekly, ya seminggu sekali. Jadi sekali entry, lihat time frame-nya di B1. Membacanya jangan sampai sekali-sekali. Kalau tidak ada konfirmasi, jangan entry. Ya. Untuk main yang weekly. Karena lama sekali itu floating-nya. Satu euro ya, euro USD. Ini posisi untuk euro USD. Ini untuk plan euro USD ya. Kalau kita lihat situasinya seperti ini sudah lama, semakin lama semakin menurun ya. Kalau kita lihat, ya. Jadi kalau lihat seperti ini, teman-teman, area sellernya itu paling enak di posisi antara R2 dan R3. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau misalnya nggak nyampe ke area itu bagaimana? Gitu, misalnya, ya kan? Ya nanti nunggu. Yang paling ideal adalah setelah breakout S2 ada dua pilihan. Ini
seller, setelah S2 breakout dia ikut sell-nya. Tapi kalau misalnya dia naik ke atas, ini kan belum semuanya terjadi. Ya, ini bisa juga dari sini terus mantul ke atas begini kan bisa. Semuanya bisa terjadi. Maka ini yang idealnya. Kenapa saya katakan ideal? Ini yang lebih strategis. Ya, lebih strategik dan bisa mengamankan keuangan kita karena posisinya sangat pendek posisinya sangat. Ya. Ini untuk Euro USD. Oke, saya akan menambahkan juga posisi GBP JPY. GBP JPY sudah hampir 1 bulan. 1 bulan itu didominasi oleh posisi buyer. Kalau kita lihat monthly-nya, kemudian kita masuk ke weekly, sempat ada penurunan, tetapi kemudian minggu ini sempat dinaikkan kembali. Ya. Artinya buyer ini masih mendominasi, tetapi ingat di sini sempat terjadi penolakan. Ini kita uji nanti di sini. Kalau kita lihat dari weekly, kalau saya main kecil-kecil saja, pendek-pendek. Ini saya gambarkan secara garis besarnya. Setelah itu kita bisa melihat dari daily-nya. Ketika daily seperti ini, berarti di sini ada nanti head and shoulder ini. Kalau ini terjadi, posisinya di atas ini, jadi dia akan turun kembali di sini. Ini prediksi dari chart pattern-nya, tetapi belum tentu semuanya. Ya, lihat price action yang sedang berkembang. Ini posisi H4-nya. H4-nya ini sedang posisi naik. Ya. Karena kemarin ditutup oleh posisi buyer. Tetapi buyer-nya ini tidak bisa menutup posisi kepalanya ini. Ingat ya. Kemudian dia diturunkan kembali. Nah, ini resisten di H4-nya. Sekarang kita masuk ke posisi H1 ya. Kita lihat H1-nya ini sebagai posisi R1-nya untuk GBP JPY. R1. Posisi R2. 391. Posisi R3-nya. Satu 324. Satu 55 S2-nya. Satu 55 330. Ini untuk posisi plan GBP JPY. GBP JPY. Jadi kalau permainan forex
ini teman-teman mendingan menggunakan lot kecil, tapi di swing agak jauh bermain. Jadi bisa juga dengan melihat daily-nya atau mungkin weekly-nya boleh. Tapi kalau mau main secara bertahap juga boleh. Misalnya secara bertahap seperti ini. Ini posisi sekarang candle berjalan. Ini masih pada posisi 55 menit. Artinya baru berjalan sekitar 5 menitan. Jalan 5 menit candle di jam 5. Kalau melihat situasi seperti ini, ya, R1 maupun S1-nya, ya kan, kita lihat tren panjangnya. Tren panjangnya didominasi oleh trend seller. Jadi ini sudah ada indikasi, ya, indikasi bahwa shadow itu lebih panjang daripada posisi body candlestick-nya. Jadi apakah ini sudah pasti turun? Belum tentu. Artinya ini perlu konfirmasi dulu, karena ini masih posisi candle sedang berjalan. Kalau seandainya ini H1-nya ini tertutup hijau tebal di atas, dan dia posisinya breakout dari kepalanya ini, ekor atasnya ini, ya, maka tidak ada tawaran lain, teman-teman harus melakukan buy. Tapi kalau teman-teman yang tertinggal di posisi sell-nya kita buang dulu kalau lotnya kebesaran. Tapi kalau kecil boleh kita ambil, karena trennya itu masih posisi tren seller. Kalau ditanya, bagaimana entry yang ideal di GBP/GBP, itu berada pada posisi area antara area sell-nya ini di sini. Ini area sell. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini masih didominasi oleh trend seller. Kalau ditanya posisi seperti ini, gunakan stop loss-nya. Posisinya stop loss-nya berada di sini. Jadi kita harus selalu waspada. Jangan kita lepas, kemudian kita tinggal-tinggal, itu jangan. Sebaiknya bermainlah yang rapi sejak dini, nanti akan membiasakan hal yang baik. Jadi posisi-posisi area-area seperti ini hanya prediksi dari histori, ya. Jadi tidak ada yang pasti tepat, tidak ada. Cuman yang jelas ini sudah tergambarkan dengan price action-nya nanti terakhir. Makanya saya sampaikan, kalau ini diindikasikan shadow sekarang yang sedang berjalan ini, ya kan, lebih panjang dari body, artinya ini seller, belum tentu. Ya kan? Kenapa saya katakan belum tentu? Karena ini akumulasi minor di H1-nya itu masih didominasi oleh trend buyer. Ya. Jadi teman-teman harus waspada ketika melihat seperti ini. Ya, apakah ini bukan termasuk kategori evening star, Pak? Ini belum, ini masih jauh perjalanannya. Jadi ini masih belum keluar trennya, yang mayornya itu belum keluar. Ini masih tren minor, jadi masih bolak-balik sideways di antara R1 dan S1. Ya. Oke ya, ini untuk plan GBP/GBP. Oke, untuk plan 3 pair XAU USD, GBP USD, Euro USD, dan GBP/GBP, saya cukupkan sekian dulu. Semoga bisa teman-teman membawa manfaat semuanya, dan salam ekosistem. Terima kasih.